Baik, selamat malam. Eh, Sebelumnya, terima kasih buat Direktur Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Direktur Bina Sarana Informatika, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari kelompok 5, kelas 63 5D07, yaitu tentang menganalisis sistem informasi akuntansi siklus penjualan di bidang industri PT Citra Mas Alfa Sejahtera. Nah, berikut nama-nama kelompok kami dari kelompok 5, yaitu satu, Cindy Karunisha dengan NIM 63200-444. Kedua, Helena Putri dengan NIM 63200-517. Ketiga, saya sendiri Karyaman Laya dengan NIM 63200-467. Keempat, Menanti Yunisi Gula dengan NIM 63200-368. Dan terakhir, Reja Sabrina dengan NIM 63200-445. Saya akan menjelaskan umum. Umum. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan ke beragam pemakai menggunakan istilah sistem informasi pemakai karena mencakup siklus pemrosesan transaksi. Pengguna teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi. Sistem informasi akuntansi memiliki banyak manfaat seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, meningkatkan legend, dan penambahan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Maksud dan tujuan. Satu, menganalisis pengaruh kinerja sistem informasi akuntansi. Kedua, mengetahui perbandingan sistem informasi akuntansi siklus produksi dengan teori. Ketiga, memperbaiki sistem informasi yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun sektor informasi. Metode penelitian, teknik pengumpulan data. Satu, pengumpulan data primer dengan pengamatan secara langsung di lokasi. Kedua, pengumpulan data sekunder, data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil pihak lain. Metode penelitian dan teknik pengelolaan data. Satu, menganalisis sistem informasi akuntansi siklus produksi yang sudah diterapkan oleh PT Citra Mas Alfa Sejahtera lalu membandingkannya dengan teori yang ada. Kedua, merancang dengan tujuan menyempurnakan sistem informasi akuntansi pada PT Citra Mas Alfa Sejahtera yang meliputi rancangan struktur organisasi yang memisahkan wewenang dan fungsi masing-masing bagian rancangan dokumen. Berikut ruang lingkup. Menyangkut semua kegiatan yang semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, sehingga sistem informasi akuntansi merupakan subsistem terbesar dari sistem informasi manajemen dan yang banyak diperlukan dalam perusahaan, terutama bagi manajer. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup yang akan diteliti. Faktor-faktor yang akan menjadi penelitian ini yaitu keterlibatan dan kemampuan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam membuat sebuah siklus akuntansi yang berupa penjualan, pembelian, penerima, pengeluaran, dan jurnal umum pada PT Citra Mas Alfa Sejahtera. Berikut akan diterapkan oleh Menanti. Sistematika penulisan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi umum, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Yang kedua ada landasan teori, yaitu menjelaskan mengenai konsep dasar sistem, peralatan, dan pendukung atau tool system. Yang ketiga yaitu pembahasan, itu menjelaskan mengenai umum perusahaan, tinjauan perusahaan atau sejarah perusahaan, dan struktur organisasi.
proses bisnis sistem berjalan, spesifikasi sistem berjalan, spesifikasi sistem komputer, permasalahan pokok, pemecahan masalah. Yang keempat, penutup, yaitu bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas, dilanjutkan dengan saran-saran untuk mencapai suatu hasil akhir yang baik. Sistem, yaitu sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan, yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Informasi, yaitu data merupakan fakta yang dapat digunakan dalam input, kemudian diproses dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Informasi merupakan hasil proses dari pengolahan berbagai data, tetapi tidak semua hasil pengolahan bisa menjadi informasi. Hanya hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat saja. Ciri-ciri informasi berkualitas. Yang pertama, akurat, yaitu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Yang terakhir yaitu lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap. Akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengelompokan, perangkuman, dan pelaporan dari kegiatan transaksi perusahaan. Sistem informasi, suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pada penyusunannya, sistem informasi akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem informasi akuntansi juga harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan dan dibuat dengan penekanan biaya sehingga penyusunan sistem relatif tidak mahal. Peralatan pendukung pengertiannya adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, ataupun diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi peralatan pendukung yaitu untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logika model dan fisikal model. Sejarah perusahaan. PT Citra Mas Alfa Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi peralatan industri dengan kantor pusat yang terletak di Jakarta, Indonesia. PT Citra Mas Alfa Sejahtera beroperasi dalam menjual berbagai macam barang, baik barang industri dan alat-alat teknik, maupun alat telekomunikasi dan sistem otomatisasi kantor. Selain menjual berbagai jenis barang industri dan teknik, PT Citra Mas Alfa Sejahtera juga menyediakan pelatihan dan untuk pelanggan dalam penggunaan sistem, juga teknisi yang akan membantu melakukan pemasangan sistem pada kantor pelanggan. Sejak awal berdiri pada tahun 1990, PT Citra Mas Alfa Sejahtera telah melayani berbagai pelanggan, mulai dari perorangan dan usaha kecil menengah sampai perusahaan multinasional. Struktur organisasi yang paling atas ada direktur, lalu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada marketing, kedua akunting, dan yang ketiga finance. Marketing dibagi menjadi 2. Yang pertama ada salesperson. Job desk-nya adalah menawarkan produk kepada pelanggan, menginformasikan transaksi pembelian kepada administrasi purchasing. Lalu yang kedua ada admin purchasing. Job desk-nya adalah menerima permintaan dari pelanggan, lalu membuat purchase order, terus mengonfirmasikan stok gudang atas permintaan barang, mengonfirmasikan potongan harga, input data, dan membuat surat jalan. Lalu selanjutnya ada akunting. Akunting dibagi menjadi 3. Yang pertama ada admin invoice. Job desk-nya adalah menerima purchase order dan surat jalan, mengonfirmasi kesesuaian alamat, harga, dan jumlah, membuat invoice, dan membuat faktur pajak. Lalu yang kedua ada GL atau reporting. Job desk-nya adalah menerima salinan invoice dan faktur pajak, menjurnal transaksi penjualan dan pembelian pada sistem GL. Yang ketiga ada staf perpajakan. Job desk-nya adalah mengupload faktur pajak, merekap faktur pajak, dan merevisi faktur pajak.
Lalu selanjutnya ada finance. Finance dibagi menjadi dua. Yang pertama ada staf penagihan. Job desk-nya adalah mengecek transaksi pembayaran pelanggan, menelpon pelanggan yang belum melakukan pembayaran, dan memberikan laporan pembayaran pelanggan kepada atasan. Dan yang terakhir adalah staf pembayaran. Job desk-nya adalah mengonfirmasi transaksi pembelian yang ingin dibayarkan kepada atasan dan melakukan pembayaran dengan cek atau giro di bank. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, PT Citra Mas Alfa Sejahtera menyetok berbagai jenis produk seperti pneumatic system, hand tools, office equipment, dan lain-lain yang dibeli dari supplier atau pemasok. Stok barang ini nantinya disimpan di gudang yang berada di dekat dari kantor utama. Yang kedua, tim marketing menawarkan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, setelah tim marketing berhasil menawarkan produk, maka pesanan pelanggan dibuat dalam bentuk purchase order. Untuk kemudian menjadi acuan, dibuatnya tanda terima barang, invoice, dan faktur pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya ada 4, barang dikirim ke pelanggan, lalu melakukan tanda terima barang yang juga menjadi pendukung dalam pembuatan invoice dan faktur pajak. Yang kelima ada invoice dan faktur pajak dibuat, lalu dikirim ke pelanggan untuk tanda terima invoice. Setelahnya mencapai tanggal jatuh tempo, maka tim finance akan melakukan penagihan bagi pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Slide selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram bermulai dari status awal administrator, menyetok persediaan, lalu dilanjutkan ke bagian penjualan yang akan menawarkan produk. Lalu akan dilakukan pencabangan, yaitu ya atau tidak. Jika tidak, akan di customer pesanannya ditolak, lalu akan melakukan status akhir. Lalu jika pencabangannya ya, membuat purchase order, lalu barang dikirim ke bagian customer, melakukan tanda terima barang. Lalu bagian administrator membuat invoice dan faktur pajak, lalu disalurkan kepada customer menerima invoice, dan staf penagihan dan pembayaran mengirim tagihan, lalu customer menerima tagihan dan melakukan pembayaran, lalu staf penagihan dan pembayaran menerima pembayaran, dan activity diagramnya selesai. Spesifikasi sistem berjalan, yaitu ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Yang pertama ada nama dokumennya, yaitu bukti pemesanan, fungsinya sebagai bukti customer telah melakukan pemesanan, sumbernya pelanggan, tujuannya bagian penjualan, medianya kertas, frekuensinya setiap transaksi penjualan. Bentuknya lampiran A1. Di sini terdapat gambar, yaitu purchase order yang didapat oleh customer. Slide selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Nama dokumennya yaitu nota penjualan, fungsinya sebagai bukti transaksi penjualan, frekuensi setiap selesai melakukan pesanan, sumber bagian admin, tujuan customer, media kertas, frekuensi setiap transaksi penjualan, bentuk lampiran A2. Di sini ada gambar invoice dari yang kita keluarkan, PT Citra Mas keluarkan. Slide selanjutnya ada surat jalan, fungsinya sebagai bukti pengiriman barang, frekuensinya setiap selesai melakukan pengiriman barang, sumbernya bagian gudang, tujuannya customer, media kertas, frekuensi setiap transaksi penjualan, bentuk lampiran A3. Ada gambar surat jalannya dilampirkan di sini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Teja Sabrina. Selanjutnya ada bukti pembayaran, fungsinya sebagai bukti customer telah melakukan pembayaran, sumbernya dari admin, tujuannya untuk customer, medianya kertas, frekuensinya setiap transaksi penjualan. Gambar contohnya ada di gambar samping. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Setelah melakukan riset pada PT Citra Mas Alfa Sejahtera, penulis melakukan beberapa permasalahan pokok yang mengganggu kelancaran aktivitas atau operasional perusahaan. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka akan merugikan pihak perusahaan tentunya. Adapun permasalahan pokok tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang A, pengarsipan terhadap data yang berkaitan dengan perusahaan masih menggunakan pembukuan yang rentan akan kerusakan atau hilang yang berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan.
Yang B, apabila customer melakukan komplain tentang penjualan di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan nota penjualan, maka memerlukan waktu dan proses terhadap pemulihan dari kesalahan tersebut. Dikarenakan pencarian nota penjualan dalam bentuk kertas harus disortir satu persatu. Selanjutnya, pemecahan masalah. Permasalahan yang terjadi pada PT Citra Mas Alfa Sejahtera lebih fokus dan mendasar pada sistem yang diterapkan dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Adapun alternatif pemecahan masalah yang penulis saran terhadap permasalahan pokok yang dihadapi oleh PT Citra Mas Alfa yaitu menggunakan aplikasi penjualan barang agar data yang diolah lebih aman, cepat, dan dapat digunakan kembali. Apabila sudah menggunakan aplikasi, pemulihan kesalahan komplain konsumen lebih baik itu dari pendataan nama barang yang dijual ataupun kalkulasi total penjualan dapat diatasi lebih cepat. Yang kedua, peningkatan profesionalisme tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan, atau seminar yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing serta memberikan wawasan tentang teknologi informasi khususnya bagian administrasi. Kesimpulannya, berdasarkan uraian penjelasan yang telah ditemukan penulis dari bab sebelumnya, dan setelah melakukan analisis terhadap sistem berjalan pada PT Citra Mas Alfa Sejahtera, serta mencoba memberikan solusi dengan mengembangkan sistem tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan adanya data-data yang dapat dilihat dalam sistem informasi tersebut. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi akuntansi tersebut, perusahaan dipermudah dalam menjalankan sistem pemrosesan transaksi, sumber buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem penutupan dan pembalikan. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini dapat memudahkan perusahaan untuk mendapatkan informasi dengan akurat, tepat waktu, relevan, dan tepat. Yang keempat, dengan adanya sistem informasi ini, pimpinan akan mudah dalam mengontrol semua kegiatan operasional perusahaan karena adanya sistem yang terintegrasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.